Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Asrida Juliana, biasa dipanggil Kak Cida, CHIDA. Cida ini ada artinya loh teman-teman, yaitu C, cinta, H, harapan, I, inspirasi, D, dan A, Allah. Jadi artinya adalah ku persembahkan segala cinta, harapan, inspirasi, dan dakwah hanya kepada Allah. Semoga pada kesempatan kali ini Kak Cida bisa sharing sama teman-teman semua tentang makna cinta karena Allah. Berarti C yang pertama, langsung kita sambungin ke huruf A yang terakhir, yaitu cinta karena Allah. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang cinta, CINTA, yang sering banget diomongin di mana-mana, tapi kadang kita suka cari-cari sendiri gitu ya, arti cinta yang sebenarnya itu apa. Karena memang cinta itu nggak kasat mata, nggak kelihatan secara fisik wujudnya, bentuknya gitu ya. Meskipun dalam kehidupan kita cinta itu disimbolkan dengan bentuk love gitu ya, bentuk hati. Ya sebenarnya cinta itu ya nggak ada bentuknya gitu ya. Nah, karena tidak ada bentuknya ini, maka dia menjadi sosok sesuatu yang sering diperbincangkan tapi tidak selesai-selesai gitu. Karena cinta itu hanya bisa dirasakan oleh manusia, oleh kita semua, dan rasanya itu luar biasa gitu ya. Membuat hidup jadi berwarna, membuat kita itu bisa berdinamika emosinya karena satu hal, yaitu cinta. Nah, apa sih cinta itu? Cinta itu sebuah rasa yang memiliki banyak makna. Jadi kalau kita mau definisikan cinta adalah kayaknya setiap orang tuh punya definisi masing-masing soal cinta. Tapi semua orang sepakat gitu ya, bahwa rasa cinta itu ya ada dan maknanya banyak sekali. Ia hadir tanpa bentuk, namun sangat terasa kehadirannya. Ya, coba teman-teman sejenak gitu ya, mencoba rasakan gitu ya, apa sih rasa cinta itu. Oke, boleh dipegang dada sebelah kirinya dan mulai rasakan gitu ya. Oke, cinta, rasa cinta itu pasti teman-teman punya kejadian masing-masing, punya memori masing-masing tentang rasa cinta ini. Oke, sekarang kita ngomongin lebih lanjut. Sebenarnya cinta itu apa? Nah, cinta itu teman-teman adalah sebuah fitrah yang Allah kasih kepada manusia. Fitrah itu berarti sesuatu yang sudah Allah karuniakan, yang sudah Allah install di dalam tubuh manusia. Jadi semua manusia di muka bumi ini sudah punya fitrah yang namanya rasa cinta ini, teman-teman. Nah, ketika sudah Allah berikan, berarti ini adalah sebuah nikmat yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah, ketika kita merasakan cinta, alhamdulillah, berarti kita ini adalah manusia yang sempurna, ya, manusia yang sempurna. Nah, sehingga ketika Allah sudah karuniakan sesuatu gitu ya, gak boleh kita itu membuangnya, gak boleh kita itu mengabaikan rasa cinta ini. Kita harus bisa pertama tadi ya, mensyukuri rasa cinta yang udah Allah berikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita arahkan rasa cinta ini kepada jalan yang sesuai dengan yang Allah perintahkan. Jadi Allah ngasih nih rasa cinta bukan untuk membuat kita galau terus menerus hidupnya gitu ya, bukan membuat kita jadi manusia yang bucin gitu ya, budak cinta, bukan. Tapi Allah ingin memberikan kita rasa cinta untuk diarahkan nih ke jalan yang benar, ke jalan ketaatan gitu ya, supaya hidup kita ini berwarna, supaya ketaatan kita kepada Allah ini sempurna gitu ya. Kita arahkan rasa cinta kita dengan jalan-jalan yang sesuai. Nah, jangan dipatahkan, alias jangan dielakkan, jangan dirusak rasa cinta ini, jangan diabaikan, jangan dibunuh rasa cinta ini gitu ya, seolah-olah gak ada gitu. Jangan. Itu
itu bisa merusak diri kita. Karena ketika kita mencoba untuk meniadakan fitrah yang udah Allah berikan, nanti bisa bisa tidak seimbang hidup kita gitu. Atau jangan juga diturutkan. Nah, jangan juga diturutkan. Jadi kayak tadi ya contohnya, cinta yang diturutkan itu contohnya orang-orang nih yang bucin gitu ya, jadi budak cinta. Jadi menomorsatukan cintanya nih bukan kepada Allah nih, cintanya kepada selain Allah. Akhirnya ketika dia menurutkan cintanya itu gitu ya, nah akhirnya dia akan terpedaya dengan cinta yang dia akan menjadikan cinta ini sebagai sebuah berhala yang ada di hatinya, yang membuat dia lupa dengan yang maha cinta. Teman-teman semua, rasa cinta ini sudah Allah tuliskan juga teman-teman di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 14. Aku bacain artinya ya. Bismillah. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 14 ini Allah kasih kode nih sama kita bahwa manusia itu cenderung dia punya rasa cinta kepada apa-apa yang membuat dia senang, yang dia inginkan, kayak pasangan hidup. Ini disebutkan di sini kan perempuan. Nah, buat perempuan laki-laki gitu ya, pasangannya gitu. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu salah satu bentuk cinta gitu ya, cintaan yang diinginkan sama manusia pada pasangannya, kemudian pada anak-anaknya, dan kepada seluruh kekayaan dan juga kepemilikan harta benda yang ada di dunia gitu ya. Itu semua manusia cinta gitu ya, manusia itu suka, pengen ya. Nah, disitulah ujian cinta untuk manusia. Ketika Allah kasih fitrah dia untuk bisa mencintai apa-apa yang diinginkannya nih selama di dunia, ketika Allah kasih nih misalnya teman-teman rasa cinta itu, kira-kira dia inget gak sih sama siapa yang ngasih rasa cinta ini? Ya, nah itulah ujian cinta yang dihadapi oleh manusia selama di dunia. Makanya kalau misalkan kita tidak bisa mengarahkan cinta ke arah yang benar, dan ketika kita malah menurutkan cinta dengan nafsu dunia gitu ya, dengan keinginan dunia kita, maka itulah awal dari kehancuran seorang manusia. Karena cinta itu penting. Cinta itu bisa membuat orang yang waras jadi gila karena dia salah ya menyikapi rasa cinta ini, dan juga dia juga bisa membuat orang yang biasa-biasa aja jadi luar biasa, bisa menggapai cita-citanya karena dia benar dalam mengarahkan cinta. Nah teman-teman, supaya kita terhindar dari cinta-cinta yang salah, kita harus kenali apa sih cinta yang salah itu dan apa cinta yang benar itu, cinta yang seharusnya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, cinta yang benar itu adalah cinta yang tidak melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Jadi sejatinya mencintai karena Allah itu adalah meletakkan porsi cinta terbesar kita kepada Allah gitu. Lalu setelahnya baru kita mencintai apa-apa yang Allah cintai, yang Allah suruh kita untuk mencintainya. Contoh, kita pertama, porsi cinta kita yang pertama, prioritasnya yang paling besar, yang paling dominan adalah rasa cinta kita kepada Allah. Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, setelahnya itu adalah kepada Rasulullah SAW. Setelah itu ada lagi kepada orang tua kita. Setelah itu ada lagi kepada saudara-saudari kita sesama muslimah dan yang lainnya gitu ya. Kalau yang sudah menikah berarti kepada suaminya juga. Nah, jadi kita mencintai makhluk-makhluk Allah ini bukan karena makhluknya yang istimewa, bukan langsung gitu ya,
hubungannya tuh bukan langsung horizontal, tapi kita hubungannya vertikal dulu, ke Allah dulu, ke atas dulu gitu ya. Baru Allah firmankan kita untuk mencintai siapa aja nih. Oh, Rasulullah, orang tua, sahabat kita, pasangan hidup kita yang halal dan lain sebagainya. Nah, itulah wujud dari cinta kita kepada Allah, sehingga apa yang kita cintai ini tidak keluar dari koridor Allah. Ya, coba kalau misalkan kita mencintai pasangan gitu ya, suami kita misalnya, tapi kita tuh langsung gitu mencintai suami kita karena suami kitanya baik gitu ya, suami kitanya cinta juga sama kita, romantis misalnya gitu. Kita lupa gitu bahwa mencintai suami ini harus karena Allah gitu. Akhirnya kita berlebihan mencintai suami, seolah-olah memilikinya. Suatu hari dia mengecewakan kita sakit hati, kita patah hati. Atau mencintai lawan jenis gitu kan, mencintai si doi, kita udah demen banget sama dia, kita udah PDKT-an sama dia berbulan-bulan gitu kan, taunya dia nikahnya sama yang lain. Ya ampun, kan nanti kita yang sakit sendiri kalau misalnya kita menurutkan gitu ya hawa nafsu kita, mengatasnamakan cinta kita pada manusia, padahal harusnya kita mencintai Allah dulu baru cinta sama manusia. Itu aman banget teman-teman, aman banget. Kayak yang kedua adalah cinta yang benar itu cinta yang tidak melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kita perlu nih ngecek gitu ya, rasa cinta kita ini kepada apa-apa yang ada dalam kehidupan kita melalaikan gak sih dari ketaatan kita pada Allah. Misal kita mengaku cinta kepada seseorang gitu ya, misalnya kita nungguin gitu ya chatnya dari dia, kita nungguin mention dari dia, kita nungguin kabar-kabar dia, sampai kita lupa bahwa ternyata kita udah lalai nih sholatnya, kita lupa kita belum ngaji hari ini, kita lupa kita belum bantuin orang tua hari ini misalnya gitu. Berarti kan ternyata cintanya malah melalaikan kita dari ketaatan pada Allah. Nah, itu hati-hati. Itu bisa jadi adalah tipu daya syaitan yang membuat kita itu harus terpedaya dengan cinta yang kita punya. Jadi syaitan tuh nggak nyuruh kita untuk kamu nggak usah sholat, jangan sholat gitu ya. Enggak, syaitan itu orangnya nggak to the point ya. Dia jenisnya bukan orang. Syaitan itu nggak to the point, dia menggoda manusia dengan tipu daya. Jadi kita punya fitrah gitu ya, fitrah cinta. Nah, dari fitrah cinta ini dia akan hadir gitu ya, dia hadir lewat jalur nafsu tadi, sesuatu yang kita inginkan. Nah, semakin besar tuh ditiup-tiupin sama syaitan, semakin kita nyaman untuk misalkan balas chatnya orang, chat yang seseorang yang kita suka gitu kan ya, terus dibalas-balesin sampai akhirnya kita tuh lupa bahwa kita belum sholat, bahwa kita nunda-nunda sholat, sampai akhirnya di akhir waktu sholat kita baru inget misalnya, dan tiba-tiba udah azan sholat yang berikutnya. Nauzubillah, kita malah jadi meninggalkan sholat karena terlena dengan rasa yang ada gitu. Nah itu, jadi kalau itu cinta yang benar, justru kita akan semakin taat pada Allah. Kalau itu cinta yang benar, kita nggak akan rela untuk ninggalin Allah gitu. Kalau itu cinta yang benar, kita nggak akan melalaikan ketaatan kita pada Allah. Dan yang ketiga adalah cinta yang benar itu cinta yang tidak mendekatkan diri kita kepada kemaksiatan. Ini penting sekali teman-teman. Nah, jadi kalau cinta yang kita miliki justru menjerumuskan kita kepada dosa-dosa, kepada kemaksiatan, perlu diganti kayaknya. Ini bukan cinta. Karena cinta itu bersih, cinta itu suci, cinta itu fitrah, cinta itu pemberian dari Allah. Allah itu gak mungkin ngasih kita yang buruk, berarti cinta itu baik gitu. Tapi kenapa ada orang justru yang menggunakan cinta untuk jalan kemaksiatan, mengatasnamakan cinta untuk maksiat gitu ya. Kayak contohnya apa ya? Contohnya pacaran misalnya.
mereka menganggap gitu ya, pacaran itu adalah salah satu pembuktian cinta. Tapi kenapa dibuktikannya dengan kemaksiatan gitu ya? Apa sih kemaksiatan? Misalnya ya kita terlalu dekat dengan yang bukan mahram, itu salah satu bentuk kemaksiatan juga teman-teman. Kita mengagumi seseorang yang membuat kita itu kehusyuan ibadahnya terganggu, terus kita jadi sibuk gitu mikirin dia, ngepoin dia. Nah itu juga salah satu bentuk kemaksiatan juga. Jadi ketika misalkan kita menjadikan pacaran sebagai pembuktian cinta, sama saja kita menjerumuskan diri kita kepada sebuah potensi dosa besar, yaitu zina. Jadi dalam Al-Quran juga Allah itu tidak langsung melarang, hei kamu jangan zina, bukan. Dalam Al-Quran jelas tertulis bahwa wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Mendekatinya aja itu udah dilarang gitu ya, apalagi melakukannya. Jadi ketika kita mengatasnamakan cinta untuk sebuah jalan kemaksiatan ya, mendekati zina ini, ya ternyata itu bukan cinta yang benar, itu adalah cinta yang salah, itu kamuflase saja gitu ya dari cinta yang ada. Sebenarnya itu nafsu, ya jelas itu nafsu yang diiming-imingi gitu ya oleh syaitan, bahwa itu tuh indah loh, udahlah kalian pacaran aja, nanti daripada dia diambil orang gimana, udah ungkapin aja perasaan kamu, capek kan cinta dalam diam gitu. Pokoknya gitulah, syaitan itu selalu menggoda kita dari sisi nafsu kita. Jadi nafsu kita ini sebenarnya normal ya, kita punya rasa cinta, kita punya nafsu makan, itu normal ketika kita menyalurkannya dengan cukup. Tapi ketika sudah dikomporin sama syaitan, kita jadinya berlebihan dalam nafsu. Kayak makan aja gitu ya, kalau misalkan kita nggak ngerem, kita nggak berhenti sebelum kita kenyang gitu ya, atau kita nggak membatasi makanan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita yang harusnya halal dan thayyib gitu, ya kita akan mau makan apa aja sebanyak-banyaknya, apalagi misalkan ngemil ya, itu nggak habis-habis kan kalau ngemil. Nah itu adalah nafsu. Nah nafsu itu tidak boleh juga ditahan begitu kuat gitu ya, tapi juga tidak boleh dibiarkan bebas berkeliaran jadi liar. Nafsu itu harusnya secukupnya kita penuhi, secukupnya dengan aturan Allah gitu. Insya Allah ketika nafsu ini dipenuhi secara cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan, itu adalah salah satu sumber dari bahagia manusia juga di dunia gitu. Misalkan ketika kita mencintai seseorang karena Allah gitu ya, mencintai suami, mencintai orang tua, mencintai anak-anak kita misalnya, kita kasih porsinya itu cukup, porsi cintanya itu cukup. Jadi kalau cukup berarti kita penuhi rasa cinta kita salurkan rasa cinta kita, tapi tidak membuat kita tuh lalai dari ketaatan kita kepada Allah, tidak membuat kita itu mendekati kemaksiatan. Justru semakin kita mencintainya, semakin kita ingin taat pada Allah gitu ya, semakin kita ingin membuktikan rasa cinta kita kepada Allah gitu ya, bahwa ini loh saya mencintai orang tua saya gitu ya, berbuat baik kepada beliau, membantu urusan-urusan beliau, membahagiakan beliau. Inilah bukti rasa cinta saya kepada orang tua saya yang karena Allah gitu ya. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai itu akan menjadi sebuah ladang ketaatan juga kepada kita. Nah, teman-teman, ada satu hal lagi yang ingin Kak Cida sharing sama teman-teman. Bagaimana kita kalau gitu ya sudah terlanjur punya rasa cinta tapi bukan kepada orang-orang yang memang Allah perintahkan gitu ya. Misalnya nih ya, kita nih masih jomblo-jomblo gitu ya, mengalami bucin gitu ya, gejala bucin, budak cinta. Kita mengagumi seseorang, kita mencintai sesuatu yang belum waktunya misalnya gitu. Bagaimana kita menyikapi rasa cinta ini gitu?
Oke, ini ada sebuah level ketertarikan seseorang gitu ya. Level pertama ini hal yang wajar ya, ini hal yang wajar, tapi bagaimana kita menyikapinya ini yang penting. Jadi apa-apa yang Allah berikan kepada kita itu hal yang sempurna, tapi tergantung manusianya bagaimana dia menyikapi pemberian Allah ini. Dia pakai aturan Allah apa enggak. Nah, coba kita akan mencoba ya mengarahkan rasa cinta ini kepada cinta yang benar, sehingga cinta ini tidak membuat kita itu jatuh kepada kemaksiatan. Nah, level pertama ketika kita mengagumi seseorang gitu ya. Di level pertama kita itu posisinya biasanya itu ada seseorang yang membuat kita takjub dengan misalkan perangainya, dengan tampangnya, misalnya dengan karya-karyanya, atau dengan suara indahnya, dan lain sebagainya. Nah, ini fase pertama. Wah, kita ngefans misalnya sama seseorang gitu ya. Wah, entah teman sekelas kita gitu ya kalau lagi sekolah, atau entah dengan sebuah idola yang ada di sosial media, atau artis-artis K-pop dan lain sebagainya. Nah, ini level pertama itu adalah kagum. Wow, gitu ya. Masya Allah, gitu kan. Itu level pertama. Kalau kita lanjutkan terus kaguman kita, nanti dia naik level, teman-teman. Levelnya dari kagum menjadi tertarik. Kalau udah tertarik, biasanya kita itu rasanya kayak ada magnet gitu ya, yang membuat kita tuh pengen tahu tentang dia deh. Di hari ini apa kabar ya? Di hari ini ngapain aja ya? Akhirnya tuh kita terus ingin cari tahu tentang dia. Yang awalnya kalau kagum itu cuman ketika dia lewat di beranda sosial media kita tuh udah gitu ya, hilang, kita nggak mau ngepoin dia lagi. Tapi kalau kita pelihara rasa kagum itu tuh naik tingkatnya jadi tertarik. Akhirnya dia lewat di beranda kita klik, kita kepoin lagi sampai ujung, sampai waktu kita habis gitu ya. Nah, itu udah mulai tuh. Nah, berarti udah intens, udah makin kuat perasaannya, yang udah semakin tertarik gitu ya, ada ketarikan gitu ya. Kok tiba-tiba gue mikirin dia gitu ya, kok tiba-tiba kayaknya pengen ngeliat dia itu lagi ngapain hari ini dan lain sebagainya. Nah, kalau perasaan ketertarikan ini kita pelihara lagi, kita tanam lagi, kita pupuk lagi gitu ya, maka dia akan naik lagi dong, teman-teman. Levelnya naik, level 3 yang paling pedes gini ya yang paling besar, yaitu level ketergantungan. Seolah-olah kita ini kayak gak bisa hidup tanpa dia. Kayaknya tuh gue harus memiliki orang ini gitu ya. Dan kayaknya gak rela kalau dia dimiliki orang lain. Wah, udah sampai jadi berhala nih rasa cintanya kalau sudah level ketiga. Nah, ini yang pada akhirnya membuat orang-orang yang punya rasa cinta malah jadi bucin, jadi budak cinta. Jadi seolah-olah ngelakuin apa-apa itu karena orang yang kita cintai aja gitu ya. Nah, akhirnya kalau misalkan dia terus menurutkan rasa cintanya, dia akhirnya bergantung pada manusia. Coba kalau kita bergantung, berharap ya sama manusia, pasti deh ujung-ujungnya itu kecewa. Karena apa? Karena manusia itu hatinya berbulak-balik, manusia itu nggak bisa ditebak, kita bahkan nggak tahu isi hati manusia itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Kita hanya menduga-duga bahwa misalnya ketika kita mencintai seseorang, kayaknya dia juga cinta deh sama aku gitu ya. Taunya bertepuk sebelah tangan ya, nanti kan ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya patah hati, ujung-ujungnya galau, ujung-ujungnya baper, dan akhirnya mengganggu ketaatan kita, kehusyuan ibadah kita, mengganggu produktivitas hidup kita, mengganggu impian-impian yang sedang kita capai. Wah, pokoknya kalau misalkan sudah udah ngalamin itu ya, ngalamin hal-hal yang udah galau seperti itu tuh ya, akhirnya banyak keterhambatan yang
kita akan alami gitu. So, kalau teman-teman sudah berada di level 2 nih ya, udah kagum terus naik ke tertarik, stop di situ. Kalau kalian nggak stop di situ, kalian akan lebih sulit lagi untuk berdamai dengan perasaan kalian gitu ya. Apalagi kalau udah ketergantungan sama orang itu, aduh berat sekali hidupnya. Apa-apa karena dia. Kalau misalkan dia nggak sesuai dengan harapan kita hancur banget gitu teman-teman. Kita hancur banget, sehancur-hancurnya. Ibarat rasa cinta itu jadi berhala yang kita sembah tiap hari, yang kita inget terus dia melebihi ingatan kita kepada Allah gitu ya. Nah disitulah nanti Allah cemburu sama kita. Ih kok hambaku ini malah ingetnya makhlukku yang satu ini gitu ya. Akhirnya nanti kita diuji lah gitu ya, diuji. Ujian itu bentuk kasih sayang Allah supaya kita itu inget lagi sama Allah ya, cinta sejati kita itu Allah gitu ya, sehingga akhirnya nanti kita dibikin sakit hati, patah hati, supaya itu kita ingat ini loh gitu ya, cinta yang sejati, yang sesungguhnya itu bukan si orang ini itu manusia. Kita nggak bisa menggenggam hati dia, kita nggak bisa memiliki manusia, nggak bisa memiliki apapun gitu ya. Yang ada di dunia ini nggak ada yang abadi gitu. Akhirnya nanti kita dibuat ingat lagi sama Allah. Tapi kita mau mencegah atau mengobati. Kalau kita mau mencegah, kita harus stop ketika kita udah kagum sama orang, terus udah mulai ngepoin dia, udah mulai tertarik sama dia, udah stop, istighfar, sibukin diri, alihkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang lebih bermanfaat gitu ya, berkarya, nulis buku, sharing, terus bikin proyek sosial, banyak yang bisa kita lakukan teman-teman, supaya kita itu tidak terlalu larut dalam mencintai seseorang, apalagi mencintai yang belum waktunya gitu ya. Karena kalau sudah sampai level ketergantungan ya pasti itu sudah berat juga gitu ya mengobatinya, udah harus diobatin kalau yang itu. Jadi kita harus ngerasain sakit dulu, habis itu baru kita minum obat, mana obatnya pahit gitu kan ya, nggak bisa langsung sembuh gitu, butuh waktu. Nah mendingan kita mencegah daripada kita harus mengobati. Jadi teman-teman semua, uktifilah sekalian yang mendengar podcast ini, semoga kita senantiasa bisa sadar dengan rasa cinta yang kita miliki. Kita bersyukur Allah karuniakan rasa cinta yang luar biasa ini. Sebab kalau tidak ada rasa cinta, mungkin kita nggak akan bisa hadir ya ke dunia ini, karena kedua orang tua kita pun bersatu gitu ya, bersama dalam sebuah bingkai pernikahan. Ada rasa cinta yang mengikat beliau hingga terus menerus langgeng sampai saat ini. Mawaddah gitu ya, rasa cinta ya, bukan rasa cinta karena fisik atau karena harta atau karena keturunan atau karena dunia, tapi rasa cintanya karena Allah semata. Nah maka kita akan belajar selama kita hidup bagaimana kita menjadikan rasa cinta ini adalah sebagai sebuah bentuk ketaatan kita kepada Allah. So letakkan rasa cinta kita yang pertama, yang utama, yang paling besar, yang paling istimewa itu hanya kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha cinta, yang maha memiliki semuanya. La haula wala quwata illa billah. Lalu setelah kita mencintai Allah, maka cintailah apa-apa di dunia ini karena Allah. Cintailah apa-apa yang Allah suruh kita untuk cinta, dan jadikan rasa cinta ini sebagai penguat taat kita, sebagai ladang ibadah kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Insya Allah itu adalah cinta yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Kak Cida sharingkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengolah rasa menjadi sebenar-benar cinta dan sebesar-besarnya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.